kembali kepada Sayyidah Fatimah. Jadi waktu Nabi Muhammad seorang nabi diutus oleh Allah sebagai seorang nabi di usia beliau 40 tahun dan itu baru menikah 15 tahun. Ketiga putri Nabi Muhammad alaihissalam yang memang berurutan lahirnya, begitu ya, itu sudah menikah semuanya. Dua dengan dua putranya Abu Lahab, yang satu lagi dengan Abu As. Kecuali tentu saja Sayyidah Fatimah Zahra, usianya masih baru 5 tahun. Nah yang lain-lain nih tiga putrinya Nabi ini mendapati Nabi Muhammad waktu mereka di rumahnya Nabi sebagai seorang yang kehidupannya mapan, dicintai semua orang, gitu ya, disayangi sama semua orang, begitu. Nah anak-anak yang terbesarkan dengan kemudahan hidup, nah itu tentu saja berbeda hasilnya dengan anak yang terbesarkan dalam perjuangan kehidupan. Itu sebabnya atau itu salah satunya penyebab yang menjadikan kenapa Sayyidah Fatimah lebih disayang dibandingkan dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW yang lain. Bukan berarti putri-putri Nabi Muhammad tidak disayang, tentu saja mereka semuanya disayang. Akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, yang menemani naik ke puncak selalu tidak bisa dibandingkan dengan yang menunggu di atas puncak. Yang menemani dari bawah, yang berjuang bersama-sama, itu nggak sama dengan yang sudah menunggu di puncak di atas. Sayyidah Fatimah yang menemani Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kan padahal masih muda, yaitu karena Nabi itu memang kehidupannya dulunya malah lebih mudah dibandingkan dengan ketika beliau menjadi seorang Nabi. Ya Allah, subhanallah. Begitu Nabi diutuskan sebagai seorang Nabi, Nabi itu sering pulang ke rumah nggak selamat. Ada aja yang pipinya memar, yang badannya memar bekas tonjokan orang, yang penuh dengan debu di sekujur tubuhnya, yang penuh dengan kotoran di badannya. Kayak begitu tuh keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi gangguan-gangguan secara verbal, omongan-omongan kasar orang, gitu ya, sumpah serapah orang, fitnahan-fitnahan, ngatain Nabi Muhammad gila, ngatain Nabi Muhammad tukang sihir, segala macam nih omongan-omongan orang. Keadaan tambah hari tidak menjadi tambah lebih mudah, teman-teman saudariku sekalian. Dan Sayyidah Fatimah menyaksikan itu semuanya dengan mata kanak-kanak beliau. Seseorang yang sangat beliau sayangi, seorang yang sangat beliau cintai. Pulang ke rumah, tar lebam-lebam mukanya. Pulang ke rumah, tar luka badannya. Kayak apa rasanya coba? Ya Allah. Tiap kali Sayyidah Fatimah nungguin ayahnya nih pulang, kalau lagi ayahnya keluar gitu, berharap-harap cemas, mudah-mudahan kali ini ayahku pulang dalam keadaan selamat. Siapa di antara kita anak yang seperti itu? Dan itu Sayyidah Fatimah doang. Yang lain-lain kemana, Ustazah? Kan udah bernikah. Dan Sayyidah Fatimah menjadi hiburan Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi itu kalau asal masuk rumah, itu Sayyidah Fatimah pelukin. Sayyidah Fatimah duduk di pangkuan Nabi Muhammad, cerita-cerita menabi gitu. Makanya kebiasaan Nabi Muhammad tuh memeluk Sayyidah Fatimah, mencium di antara dua matanya, di keningnya sini. Cium sama Nabi Muhammad, pelukin sama Nabi Muhammad. Hiburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntar kalau kapan Nabi Muhammad masuk, Sayyidah Fatimah nggak ada, dipanggil Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gitu ya. Panggil menabi, Sayyidah Fatimah duduk dengerin. Ntar Sayyidah Fatimah tuh kalau ada luka-luka, kalau ada kotor-kotor di badan Nabi Muhammad, beliau yang bersih-bersihin. Umurnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun.
boro-boro kepikir buat nikah, kondisinya kayak begitu. Sampai pernah satu waktu Sayyidah Fatimah lagi ada di rumah, ayahnya lagi di luar. Ketika kemudian datang seorang budak perempuan mengetuk-ngetuk rumah Sayyidah Khadijah, yang di sana tentu saja ada Sayyidah Fatimah. Saya mengatakan, ya Fatimah, lau ra'ait madha fa'alu ala abik. Gedor-gedor rumahnya dibuka sama Sayyidah Fatimah. Fatimah, nak, liatin. Ayah kamu tuh nak, kesian, ayah kamu kesian. Sayyidah Fatimah lari. Usia beliau mungkin 9-10 tahunan. Sayyidah Fatimah lari ke tempat arah yang ditunjuk sama budak perempuan tersebut. Di sanalah dia melihat, di dekat Ka'bah, ayahnya sedang sujud, sementara di tubuh ayahnya sudah dilemparkan kotorannya unta. Bukan kotoran, mohon maaf, kotoran itu bukan. Akan tetapi bagian dalamnya perut unta yang sudah mati dari beberapa hari yang lalu dengan bau busuk yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy awal-awal Islam. Sayyidah Fatimah ngelihatnya gak tahan, air matanya bercucuran. Dan itu ayahnya posisinya masih sujud. Sayyidah Fatimah kemudian tangan kanannya sibuk mengusap, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di punggung ayahandanya. Tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri. Nabi Muhammad yang sedang sujud merasakan tangan putrinya membersihkan kotoran dari tubuh beliau. Beliau pun segera duduk dan menyelesaikan sholat. Dipandanginya wajah putrinya yang kini sibuk dengan tangan kanannya membersihkan bagian depan dari tubuh ayahandanya. Sementara tangan kirinya sibuk mengusap-ngusap air matanya sendiri. Nabi bertanya, maafkah ya Fatimah? Kenapa nangis nak? Sayyidah Fatimah berkata, kenapa mereka berbuat seperti ini padamu ayah? Sesuatu hal yang sulit untuk diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada putrinya itu. Akan tetapi Nabi Muhammad berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan, wahai putri, suatu hari nanti kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia. Maksudnya gini, Nabi lagi ngajarin sama putrinya, nak, kamu jangan ngelihatnya sekarang. Sekarangnya emang kayak begini. Pitar. Ini proses, nak. Ini perjalanan panjang, nak. Suatu hari nanti kamu akan melihat kenabian ayahmu ini mencapai Romawi dan Persia. Itu Romawi dan Persia, dua negara terbesar di dunia pada saat tersebut. Kalau di kita, Cina sama Amerika gitu zaman sekarang. Zaman saya kecil, Amerika sama Soviet, negara dikuasanya ya. Zaman itu negara paling besarnya, negara paling superpower gitu. Itu adalah Romawi dan Persia.